lewat kisah saya kali ini, saya ingin membagikan mengenai kehidupan kerohanian saya. Kami 7 bersaudara, tetapi seorang saudara saya meninggal dunia sewaktu berusia 6 tahun karena sakit. Ayah saya mulai mengenal Tuhan pada waktu berusia 21 tahun. Dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang imam dalam keluarga kami. Sehingga dapat saya katakan bahwa saya dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi walaupun demikian, ternyata saya merupakan anak terakhir yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kakak-kakak saya sudah terlebih dahulu mengalami kelahiran baru. Pengalaman kelahiran baru saya dimulai lewat seorang teman, rekan kerja saya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan di kota dan suatu hari teman saya mengajak saya untuk mengikuti satu acara kebaktian kebangunan rohani. Dalam acara tersebut, sang pengkhotbah menantang semua yang hadir untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia berkata, jangan sampai ini merupakan panggilan Tuhan yang terakhir. Tuhan itu sabar, tetapi jangan sampai panggilan Tuhan itu terlewatkan karena kalian tidak mau memanfaatkan waktunya sekarang. Ketika kembali dari acara tersebut di kamar tidur saya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, hari ini saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk melayani Engkau. Saya tidak menginginkan hal yang lain dalam hidup saya selain mau mengikuti Engkau. Semenjak saat itu saya mulai mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya perbuat dalam hidup saya. Saya teringat pada waktu itu saya masih berusia 18 tahun dan 2 tahun lamanya saya bergumul mencari kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan kemudian berbicara kepada saya bahwa apabila saya masih belum tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya, maka saya bisa mendapatkan jawabannya lewat firman Tuhan. Malam itu saya kembali berlutut di dekat tempat tidur saya dan berdoa kepada Tuhan. Pertama kali berangkat ke Indonesia, saya berkata kepada Tuhan, saya tidak tahu siapa yang akan mendukung saya. Tapi satu yang saya yakini bahwa Engkau Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Pada waktu itu memang belum ada gereja yang bersedia untuk mengutus dan mendukung saya secara resmi. Tetapi keluarga saya dan beberapa pribadilah yang dengan setia mendukung panggilan saya ke Indonesia. Sebagaimana kisah saya sebelumnya di Indonesia, saya melayani di pedalaman Sumatera lewat profesi saya sebagai perawat yang menangani sebuah klinik yang ada di sana. Suatu waktu saya dikunjungi oleh 2 orang mahasiswa yang datang dari Swiss. 2 mahasiswa ini kemudian bertanya mengenai kehidupan saya dan bagaimana saya mendapat dukungan dalam pelayanan. Saya hanya katakan kepada mereka bahwa kami di WEC hanya menyampaikan kebutuhan kami kepada Tuhan dan nanti Tuhan yang akan membukakan berkat-berkat-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan kami. Terkesan dengan kesaksian saya, setelah 2 mahasiswa ini kembali ke negaranya, salah seorang kemudian mulai membuka satu persekutuan doa kecil yang khusus mendoakan pelayanan saya. Tetapi makin lama persekutuan ini makin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah jemaat yang kemudian menjadi gereja yang mendukung saya dengan setia. Bahkan sampai hari ini bukan saja kepada saya tetapi juga mendukung utusan Litas Budaya atau ULB dari Indonesia yang melayani ke berbagai negara di dunia ini. Dari persekutuan doa biasa menjadi sebuah gereja yang luar biasa yang mendukung pekerjaan Tuhan dengan luar biasa pula. Puji nama Tuhan.